di sini saya Miftahul Jannah dengan NPM 2019 21500521. Di sini saya beserta Fani Dwi Cahyani ingin mempresentasikan mengenai materi latihan membuat penyuntingan kalimat efektif, paragraf yang padu, dan diksi. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bu Yolanda, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini ya, disimak sampai habis. Dan di akhir video, di akhir presentasi kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penyuntingan itu sendiri. Penyuntingan berasal dari kata dasar sunting. Kata sunting itu melahirkan bentuk turunan, yaitu menyunting, kata kerja, dan penyunting, kata benda. Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Penyuntingan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami. Kalimat dianggap tidak efektif apabila pertama, ketidaklengkapan unsur kalimat, kedua, ketepatan penempatan unsur kalimat, yang ketiga, penggunaan unsur kalimat secara berlebihan, yang keempat, pilihan kata yang tidak tepat, dan yang kelima yaitu tidak logis. Kalimat yang efektif juga memiliki beberapa kaidah, diantaranya yaitu memperhatikan bentuk gramatikal, tidak menggunakan kata depan secara berlebihan, dan kata yang digunakan tidak tumpang tindih atau berlebihan. Selanjutnya yaitu ada penyuntingan paragraf yang padu. Paragraf padu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun dengan logis dan serasi. Dalam menyunting suatu paragraf, sebaiknya dilihat terdahulu tulisan dan kata-kata apa yang sesuai atau tidak. Sebuah paragraf dikatakan padu apabila gagasannya utuh serta paparannya lengkap. Berikut saya akan tampilkan contoh penyuntingan kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Bisa teman-teman baca dan perhatikan ya. Berikut. Saya Fani Dwi Cahyani dengan NPM 2019-21500-536. Cara menyusun paragraf padu. Terdapat 4 cara dalam menyusun paragraf padu. Yang pertama yaitu mengulang kata atau kelompok kata yang ada pada kalimat sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata penunjuk seperti itu, ini, tersebut, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu membangun urutan-urutan ide yang logis. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata sambung intrakalimat dan antar kalimat. Contoh penyuntingan paragraf. Berikut ini adalah paragraf sebelum disunting. Banjir fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Pengertian luas sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir, bergerak ke laut membentuk alur-alur sungai. Dimulai dari daerah yang tertinggi atau pegunungan dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Segmen aliran sungai dapat dibedakan menjadi daerah hulu, tengah, hilir. Kemudian berikut ini adalah paragraf setelah disunting. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Dalam pengertian luas, sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir bergerak ke laut membentuk alur-alur sungai.
dimulai dari daerah yang tertinggi, pegunungan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Segmen aliran sungai dapat dibedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Berikutnya yaitu penyuntingan diksi. Diksi atau pilihan kata merupakan salah satu aspek dalam penyuntingan tata bahasa. Menurut Trim, pilihan kata atau diksi adalah sebuah keterampilan sekaligus pengetahuan menggunakan kata-kata secara tepat. Kata memang mengungkapkan sebuah gagasan atau ide yang dijelaskan dengan makna pada kata tersebut. Kesalahan pemilihan kata ini harus lebih diperhatikan oleh para penulis atau editor, agar maksud penulisan dapat tersampaikan dengan baik. Ruang lingkup penyuntingan diksi. A. Ketepatan kata. Yang pertama yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi. Yang kedua, penggunaan sinonim. Yang ketiga, pemilihan kata umum dan kata khusus. Yang keempat, ketepatan kata-kata idiomatik. Yang kelima, pembedaan homomim, homofon, dan homograf. Keenam, yaitu perubahan makna. Ketujuh, yaitu kata tanya, seperti di mana, yang mana, dan hal mana. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata abstrak dan kata konkret. Kemudian yang B adalah kesesuaian kata. Kesesuaian kata ini memperhatikan yang pertama yaitu ragam baku, yang kedua nilai sosial, yang ketiga kata berpasangan, yang keempat nuansa tertentu, yang kelima kata ilmiah, keenam kata populer, dan yang terakhir adalah ragam lisan dan ragam tulisan. Contoh penyuntingan diksi. Saya sangat tidak suka dengan gaya berpenampilan kamu yang terkesan norak. Kalimat tersebut belum menggunakan diksi yang baik, sehingga setelah disunting akan menjadi saya dan kamu mungkin memiliki selera dan gaya berpakaian yang berbeda.